Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 651-660. Dongeng Donghua. Bab 651, Gangster yang Hilang. Di rumah di Junmin Alley, Wang Yuqi dan yang lainnya sedang memeriksa beberapa materi revisi yang baru saja dibelikan Zhou Yingsui untuk mereka. Di dapur, terdengar suara sup mendidih. Kaldu kental itu mendidih dengan suara menggelegak pelan di dalam tembikar. Aroma sup melayang dari dapur ke ruang tamu. Wang Zhe, yang duduk di sebelah Wang Yuqi, berkata, "Saya bekerja sangat keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sehingga saya mencium bau sup ayam." Zhou Yingsui keluar dari dapur. Dia telah menyendokkan semangkuk kecil sup ayam untuk semua siswa. Wang Yuqi mendongak dan bertanya, "Nona Yingsui, apakah saudara Xiao Su akan baik-baik saja? Mengapa kita tidak pergi dan membantunya? Kami juga memiliki mesin nano di tubuh kami." Zhou Yingsui berkata sambil tersenyum, "Prioritas utama Anda saat ini adalah belajar dengan giat. Dia bahkan secara khusus menginstruksikanku untuk menjaga kalian. Apakah kamu tidak mengenalnya? Siapa yang mungkin menjadi ancaman baginya di kota ini?" "Itu benar," Wang Yuqi mengangguk. Zhou Yingsui kemudian mengambil semua kantong sampah di dapur dan ruang tamu sambil bersenandung mengikuti lagu liran. Dia berkata kepada para siswa, "Saya sedang membuang sampah." Dengan itu, Zhou Yingsui keluar. Tapi begitu dia membuka pintu, dia terkejut. Namun, dia tetap melangkah keluar seolah tidak ada yang salah. Dia melihat beberapa sosok samar bergerak di dalam Junmin Alley. Sepertinya penyergapan telah dilakukan di seluruh rumah. Saat Zhou Yingsui hendak mencapai tempat sampah, seseorang tiba-tiba menyerangnya dari bayang-bayang. Mereka ingin segera menaklukkan Zhou Yingsui untuk mencegahnya berteriak minta tolong. Namun sebelum mereka bisa mendekati Zhou Yingsui, beberapa tanaman aneh di dalam rumah mulai mengeluarkan gumpalan berwarna khaki secara berurutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang yang ingin menyerang Zhou Yingsui sama sekali tidak mengharapkan kejadian seperti itu. Lagi pula, seseorang telah memeriksa rumah ini dari kejauhan dan semuanya tampak normal. Selain ada beberapa tanaman di halaman, tidak ada yang mencurigakan. Namun, justru tanaman inilah yang membuat para preman lengah. Saat kentang besar menyerang mereka satu demi satu, para preman menjadi kacau karena mereka menderita luka serius. Bagaimanapun, penembak kentang bukan lagi tanaman pangan sederhana setelah kekuatan Zhou Yingsui meningkatkannya. Ia telah mendapatkan kembali martabatnya sebagai tanaman penyerang. Lebih banyak lagi preman yang bersembunyi di luar bergegas mendekat. Mereka sudah bersiap menyerang jika menyadari ada orang yang menjaga rumah. Manusia super mengikuti kelompok preman ini. Saat dia melihat penampilan Zhou Yingsui, matanya berbinar. "Jangan sakiti wanita itu. Saya ingin dia hidup." Tetapi pada saat ini, Zhou Yingsui, yang sedang berdiri di halaman depan, tiba-tiba mengangkat sesuatu yang bersinar hijau di jarinya dan melemparkannya ke tanah. Para preman itu tercengang. Ketika cahaya hijau menghilang ke dalam tanah, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh dari tanah. Hanya dalam sekejap mata, tanaman merambat yang berdaun menyebar dengan cepat keluar. Tentakel tanaman merambat menutupi seluruh rumah dalam sekejap dengan Zhou Yingsui berdiri di tengahnya. Para preman yang mencoba menerobos jendela belakang rumah itu langsung terbungkus tanaman rambat berduri yang menjalar. Paku tajam itu menusuk mereka tanpa ampun dan mulai menghisap darah mereka tanpa henti. Semuanya terjadi dalam sekejap. Sejak Zhou Yingsui memperoleh kekuatan ini, dia tidak menggunakannya. Bukan karena dia tidak ingin menggunakannya, tapi karena tuannya terlalu kuat, jadi tidak ada kesempatan baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Karena itu, bahkan Qin Sheng dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan Zhou Yingsui. Mereka hanya memperlakukannya sebagai manusia super normal yang mengikuti Ren Xiaosu kemana-mana.
Tapi hanya Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui yang tahu bahwa dirinya saat ini mungkin telah menjadi sosok papan atas di antara manusia super. Bagi Ren Xiaosu, Zhou Yingsui tetaplah pelayan wanita yang suka mengunyah biji melon. Baru-baru ini, dia bahkan suka memasak sup dan menyiapkan makanan. Tapi bagi musuh, dia sama saja dengan monster tersembunyi. Para preman itu terbungkus oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bahkan sebelum mereka sempat menembak. Seseorang ingin menarik pelatuknya untuk memperingatkan rekannya di belakang, tapi mereka sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Ada racun di dalam tanaman merambat berduri yang bisa melumpuhkan orang seketika. Manusia super yang mengatakan dia ingin Zhou Yingsui hidup tiba-tiba tampak terkejut. Dia teringat rumor tentang tanaman merambat di kubu konsorsium Wang. Dalam sekejap, dia menghubungkan hal itu dengan semua yang dia saksikan di depan matanya. Mungkinkah tanaman merambat di bawah kaki wanita ini adalah benda yang telah memusnahkan seluruh populasi benteng? Dia langsung merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya dan ingin mundur. Tetapi ketika dia berbalik, dia menyadari dinding tanaman merambat hijau telah muncul di belakangnya pada suatu waktu dan menghalangi dia untuk melarikan diri. Zhou Yingsui tertawa dan berkata, "Kalian seharusnya membawa beberapa hadiah sejak kalian berkunjung. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menawariku hidupmu?" 10 menit kemudian, Zhou Yingsui kembali ke dalam rumah. Semua orang di luar telah menghilang, dan tanaman merambat telah menggulung dan disembunyikan di suatu tempat oleh Zhou Yingsui. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wang Yuqi memandang Zhou Yingsui, yang baru saja masuk melalui pintu, dan bertanya, "Mes Yingsui, kenapa kamu pergi begitu lama? Kupikir aku baru saja mendengarmu berbicara dengan seseorang." "Oh, itu hanya seseorang yang tersesat." Zhou Yingsui tersenyum dan berkata, "Apakah kalian sudah menghabiskan sup ayamnya? Aku akan membelikanmu lagi." Sementara itu, hal yang sama juga terjadi di luar panti asuhan. Hu Suo sedang memberikan pelajaran pendidikan dasar kepada anak-anak. "Ada berapa cara untuk menulis surat rahasia? Siapa di antara kalian yang tahu jawabannya?" Seorang anak mengangkat tangannya. "Tuan, Anda mengajari kami 3 cara untuk menulis satu. Bisa dibuat dengan jus bawang merah, tablet aminopenazone, dan air pati." Hu Suo tertawa gembira dan berkata, "Saya akan mengajari Anda semua metode keempat hari ini. Pertama, ambil 2 lembar kertas dan basahi salah satunya dengan air sebelum diletakkan di atas meja. Lalu letakkan kain kering di atas kain basah. Setelah itu, tulislah pada lembaran kertas kering dengan pensil dan biarkan tinta meresap pada lembaran basah di bawahnya. Setelah kertas dibiarkan kering sepenuhnya, tulisan tangan akan menjadi tidak terlihat. Tapi Anda bisa membuatnya muncul kembali dengan membasahinya lagi dengan air." Anak-anak mendengarkan dengan penuh minat, termasuk Zhang Baogen yang berdiri di samping. Namun, dia merasa sedikit penasaran. "Direktur, apakah Anda bermaksud agar anak-anak ini?" Hu Suo menggelengkan kepalanya. "Saya hanya bisa mengajari kalian keterampilannya, tetapi Anda harus memilih jalan Anda sendiri. Saya tidak bisa memaksakan apapun." Hu Suo tiba-tiba melihat ke pintu masuk utama panti asuhan. Lalu dia berkata kepada Zhang Baogen, "Saya akan keluar sebentar. Bawa anak-anak ke dalam rumah. Kami mengakhiri pelajaran hari ini di sini." Dengan itu, Hu Suo keluar dari panti asuhan. Setelah itu, teriakan penyusup dan suara tembakan terdengar dari luar halaman depan. Hu Suo kembali ke panti asuhan kurang dari setengah jam kemudian. Zhang Baogen memeriksanya ketika dia kembali. Selain beberapa noda darah pada dirinya, dia tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zhang Baogen bertanya dengan prihatin, "Direktur, apa yang terjadi?" "Saya pikir pencairan dana dari para reader mungkin telah menarik perhatian beberapa perampok." "Jangan khawatir, saya sudah menanganinya." Hu Suo berkata sambil tersenyum, "Mari kita lanjutkan pelajaran kita." Setelah kehancuran konsorsium Li, Hu Suo menghilang dari pandangan semua orang. Ketika Chen Wudi diminta untuk menilai kecakapan tempur lelaki tua itu saat itu, dia hanya bisa memberikan jawaban apa-apaan ini. Bab 652, Krisis Terakhir.
Entah omong kosong atau Zhou Yingsui, keduanya berurusan dengan para gangster dan orang-orang luar biasa seolah-olah mereka baik-baik saja. Apa yang harus dilakukan setelah pertarungan? Tidak ada tekanan sama sekali. Artinya, Wang Yuqi menambahkan beberapa kentang lagi ke sup ayam mereka. Yang harus saya katakan adalah bahwa tiga konsorsium berpikir mereka telah menemukan titik untuk memecahkan permainan, tetapi pada kenyataannya, mereka secara akurat menemukan dua monster tersembunyi di penghalang ini yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi tak terkalahkan. Zhou Yingsui tidak mengatakan apa-apa, Ren Xiaosu yang menahannya di rumah dan tidak keluar, selama Wang Yuqi dan yang lainnya tidak salah. Dan omong kosong ini terlalu berlebihan. Orang pada awalnya mengajar anak-anak cara menulis surat rahasia. Jika Anda tiba-tiba membentur pintu, bahkan jika Anda melakukannya, apa yang akan terjadi jika Li Shentan dan si Li Ren keluar untuk membalas dendam? Bahkan, anggota keluarga Su tidak salah, memang sangat diragukan bahwa Yang Ruilin mengosongkan rumah dan Ksatria tiba-tiba mengalokasikan dana ke rumah kesejahteraan selama perang. Dan mereka menemukan anggota keluarga Ren Xiaosu, jika Zhou Yingsui tidak memilikinya, mereka mungkin berhasil. Tapi tidak pernah di dunia ini jika kepala tiga konsorsium diam-diam menunggu kabar baik dari operasi di rumah-rumah tersembunyi, tidak seperti tekanan rendah sekarang, semua orang santai dan bahkan berbicara tentang mencicipi anggur. Saudara R berkata sambil tersenyum, saya masih punya sebotol whisky Suntory di sana, dan saya tidak tahu gudang anggur mana dari keluarga besar sebelum bencana. Segel anggur di dalamnya tersimpan dengan sangat baik. Wang Wenyan, pemuda Wang, saling melirik, saya masih lebih suka Mautai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ketiganya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Brother R melirik arlojinya, sudah lebih dari 40 menit. Mengapa tidak ada berita kembali? Pergi ke seseorang dan hubungi lapangan untuk melihat perkembangannya. Akibatnya, bawahan berlari kembali segera setelah keluar, dan berkata dengan cemas, saya tidak bisa menghubungi Anda. Sisi mana yang tidak bisa dihubungi? Wang Wenyan bertanya dengan tenang. Tidak ada pihak yang bisa dihubungi. Tiga orang yang bertugas mengangkat alis mereka sekaligus, dan mereka berpikir bahwa ada kecelakaan di satu sisi, sekarang tampaknya kedua orang itu mungkin lebih ganas. Kirim seseorang untuk melihat-lihat, kata saudara Kong. Mereka bertiga duduk lagi, tetapi kecemasan di hati mereka semakin kuat. Setelah lebih dari 10 menit, orang-orang yang kembali berkata orang-orang yang pergi untuk mendeteksi di sisi Junmin Land juga telah menghilang. Ada orang-orang dari grup King He yang jauh dari Institut Kesejahteraan yang menyatukan tubuh mereka. Bahkan pintu panti asuhan gagal masuk. Brother Kong mengertakkan gigi dan berkata, bawalah aku dari keluarga Su. Dia baik kepada keluarga Su sebelumnya, tapi sekarang dia tidak berencana untuk baik. Ketika keluarga Su dibawa ke rumah, mereka tampak bingung, berapa banyak dari kalian yang mencari kami? Brother Kong tertawa terbahak-bahak, masih berpura-pura bersama saya, Anda rencana susu yang baik benar-benar membuat penyergapan. Dan kemudian membiarkan beberapa dari Anda datang untuk merayu saya ke dalam perangkap ini, sehingga melemahkan kekuatan kami. Keluarga Su tertegun, apa yang kamu bicarakan? Hei, Brother Kong mencibir, semua orang adalah orang baik. Kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri setelah tahu bahwa kami telah mendirikan biro, dan kamu sangat berani menjadi mata-mata dua sisi. Bawa aku keluar untuk dieksekusi. Anggota keluarga Su berteriak, apakah ada kesalahpahaman di antara kami? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, bolehkah kita mengatakannya dengan benar? Setelah Anda selesai, beberapa dari Anda hanya memerlukan satelit, dan properti Los Angeles dapat mengikuti kami penarikan, kita tidak butuh uang, bisakah kita membiarkan kita hidup-hidup? Berbicara orang-orang di keluarga Su mulai menangis, dengan suara nyaring. Sangat disayangkan bahwa tidak ada orang luar yang akan mendengarnya. Seluruh area perumahan di sini sudah menjadi anggota dari tiga konsorsium. Bahkan, mereka tidak begitu ditentukan, yaitu, keluarga Su sengaja memasang perangkap. Lagi pula, mereka telah memasukkan orang-orang dari tiga konsorsium dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka juga secara khusus disembunyikan. Jika mereka mengkhianati diri mereka sendiri, kebenaran itu fundamental. Tidak ada tempat. Kemungkinan besar Suke telah menyetujui orang-orang dari keluarga Su untuk mengkhianati informasi.
Jadi mereka sengaja menghilangkan bayangan yang tampaknya cacat ini dan membiarkan mereka melakukan yang terbaik. Tetapi tidak masalah, bagaimanapun orang-orang dari keluarga Su ini dapat ditiadakan, dan 3 konsorsium tidak berniat untuk berbagi dengan mereka. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Su tidak menghitung apa-apa, dan tempat untuk penghitungan tidak ada di sini. Alasan mengapa 2 set pekerjaan lapangan dan 2 orang luar biasa yang mereka kirim akan mati hanyalah nasib buruk dan mengenai lempengan besi. Itu dia. Ini mungkin tidak akurat untuk menggunakan pelat besi untuk menggambarkannya. Ini bertemu 2 potong. Pada saat ini, orang-orang King He bertanggung jawab untuk membersihkan mayat-mayat yang ditinggalkan oleh konsorsium di pintu rumah kesejahteraan. Para gangster itu telah membunuh lusinan orang di sini, serta orang yang luar biasa. Pada saat ini, identitas orang transendental yang tidak masuk akal pasti tidak akan disembunyikan, tetapi King He tidak akan pernah memperlakukan orang transendental dan melakukan apapun pada mereka. Jadi ketika diekspos, mereka terbuka. Ketika Qin Sheng tiba di panti asuhan, dia omong kosong dan menjelaskan bahwa dia tidak tahu mengapa pihak lain datang. Omong kosong ini tidak bohong. Dia tidak benar-benar tahu. Mungkin saja ksatria kita membawa pulang kesejahteraan ke yurisdiksi kita, sehingga mereka yang tertarik memperhatikannya, desak Qin Sheng. Aku khawatir tentang masalah ini sebelumnya, tapi aku tidak berharap pihak lain begitu marah sehingga bahkan rumah kesejahteraan tidak akan melepaskannya. Kamu baik-baik saja beristirahatlah, kali ini dapat dianggap sebagai bantuan Anda. Di masa depan, dana rumah kesejahteraan akan dibayar tepat waktu, dan akan meningkat banyak. Ini juga merupakan rasa terima kasih yang diungkapkan oleh para ksatria kami. Oke, aku akan melanjutkan pelajaran untuk anak-anak, silakan. Omong kosong melambaikan tangannya, dan menutup pintu panti asuhan. Ketika Qin Sheng memberitahu Suke tentang ini, Suke punya perasaan tidak melakukan apa-apa di tempat, tapi itu lebih baik daripada 1000 mil jauhnya. Namun, semua orang tahu bahwa mereka belum menang, dan pada akhir malam ini, konsorsium itu pasti masih memiliki kartu haul yang lebih besar. Pada saat ini di antara rumah-rumah, Wang Wenyan dengan tenang berkata, bagaimanapun, ini adalah rumah King He. Ada terlalu banyak hal yang kita tidak tahu. Pihak lain sudah lama berkecimpung dalam bisnis dan normal memiliki kartu haul. Saya tidak berpikir Anda harus ragu lagi dan ingin mengurangi tidak mungkin lagi untuk meninggalkan korban satu sama lain pada akhirnya. Mari kita ambil kesempatan, dan pada saat yang sama membuat kebingungan, langsung menangkan Suke. Sebelum ini, 3 konsorsium ingin menemukan cara untuk membuat trik lagi dan lagi, seperti menangkap Jiang Su, misalnya, untuk menemukan titik istirahat. Bukan karena kekuatan mereka tidak sebagus King He, tetapi untuk mempertahankan kekuatan mereka untuk berurusan dengan 2 lainnya setelah kehancuran King He. Konsorsium. Saudara R bangkit dan menyeringai, kalau begitu mari kita lakukan, semua orang memiliki keahliannya sendiri. Bab 653, Pilihan Suke. Pada jam 9 malam, seseorang tiba-tiba datang ke gedung King He. Suzy, Ketua Serikat Mahasiswa Universitas King He, berdiri di luar gerbang keamanan dan berkata, saya Suzy dari keluarga Su, dan saya ingin melihat saudara saya Suke. Suke adalah sepupu Suzy. Sebelum kecelakaan di kota Luo, hubungan keduanya sangat baik. Banyak teman Suzy tahu bahwa Suzy mengambil Suke sebagai contoh kehidupan. Namun, saat ini, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Satria Luo Yunxian yang duduk di pintu kota hanya menatapnya dan berkata, Suke tidak akan melihat tamu hari ini, kembalilah besok. Tidak masalah jika besok King He masih ada, kita harus mengatakan malam ini, waktu akan memutuskan segalanya. Suzy berdiri di ambang pintu untuk waktu yang lama dan berkata dalam hati, bisakah Anda memberitahu saya saudara saya, mungkin dia ingin melihat saya. Luo Yun mengabaikannya, dan kavalir bukan bawahan King He Group. Mereka hanya ingin membela King He hari ini, tidak meninggalkan yang lain. Di masa lalu, Suzy, yang telah menerima banyak perhatian di mana-mana, tiba-tiba merasa sedikit kesepian. Dunia orang dewasa benar-benar tidak peduli dengan prestasinya di sekolah. Tetapi pada saat ini, sekretaris Suke turun dari lift dan berkata kepada Suzy, naiklah ke atas bersamaku. Begitu kata ini keluar, mata Suzy berbinar lagi, oke.
Lift mencapai lantai paling atas sampai ke lantai 12. Ketika pintu terbuka, Suzy melihat Suke berdiri sendirian di dekat jendela dari lantai ke langit-langit di lantai 12 dan sepertinya memandang seluruh kota Los Angeles. Hari ini, Los Angeles bukan lagi kota malam yang cemerlang, lampu neon sebagian besar dimatikan, pejalan kaki bersembunyi di rumah dan tidak berani keluar, sehingga jalanan terlihat sepi. Sebelum Suzy datang ke Suke, Suke tertawa terlebih dahulu, lihat, kota-kota tanpa perlindungan kekuatan yang kuat sangat rentan. Itu pasti akan mengembalikan kemakmuran sebelumnya, kata Suzy lembut. Apakah kamu datang untuk menemuiku? Suke ingin tahu. Seseorang ingin berurusan denganmu, kata Suzy. Aku tahu. Mereka ingin membunuhmu. Aku tahu itu. Lagi pula, Suzy tidak bisa menahannya, kali ini mereka datang lebih daripada yang kau kira. Kematian beberapa orang asing yang luar biasa yang telah dipekerjakan di masa lalu mungkin belum mengguncang kekuatan mereka sampai sekarang. Suke berkata dengan penuh minat, apalagi yang kamu tahu. Dan, hati-hati dengan orang-orang di sekitarmu, desah Suzy. Suke diam. Kali ini dia harus diam, bahkan jika ada terlalu banyak orang luar, itu tidak akan membuatnya merasa gugup, tetapi kalimat ini membuat mata Suke tidak pasti. Tapi Suzy tiba-tiba merasa bahwa Suke sepertinya sudah tahu tentang itu sejak lama. Saya tahu paman saya terlibat, tetapi ia tidak dapat mewakili posisi saya. Ayah saya pergi ke pasar gelap kemarin dan ingin tetap menyingkir. Saya harus pergi, tetapi saya selalu merasa sedikit sulit diatur, kata Suzy. Suke menepuk pundaknya dengan senyum, meskipun sudah terlambat, pergi dengan cepat, menjauhlah dari tempat yang benar dan salah ini, dan kembali besok. Sebelum hari ini, gerbang di Los Angeles ditutup, dan bahkan visa kerja berhenti masuk. Tapi hari ini, kota Los Angeles tiba-tiba membuka pintunya, memungkinkan semua penduduk untuk melarikan diri dari kota dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat kembali besok. Tidak peduli siapa yang akan mengendalikan Los Angeles besok, mereka tidak akan memiliki masalah dengan orang biasa. Suke melakukan ini karena dia tidak ingin seluruh Los Angeles dimakamkan bersamanya. Lee Ying-yun dan Zhang Qingqi berlari selama berhari-hari, yang mereka inginkan hanyalah menjaga grup King He, karena semua orang memiliki perasaan terhadap King He dan Luo Cheng. Tapi Suke tiba-tiba merasa bahwa, sebenarnya, kota dan orang-orang di kota itu lebih penting daripada King He. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa ketiga konsorsium itu sudah lama bukan King He untuk dihentikan, bahkan jika Anda menambahkan Ren Xiaosu. Beberapa orang mengatakan bahwa setelah kebangkitan para dewa, era konsorsium akan berakhir. Suke juga setuju dengan kalimat ini, tetapi setidaknya konsorsium masih berdiri. Pada saat ini, kebakaran terjadi di kejauhan di luar jendela dari lantai ke langit-langit, dan cahaya oranye menerangi seluruh penghalang lagi, tidak lagi redup. Ada banyak tempat di mana kebakaran terjadi, seperti kembang api terakhir. Suzy menoleh untuk melihat Suke, dia tiba-tiba merasa seolah-olah pihak lain telah membuat keputusan, dan kerutannya terbuka. Suke tersenyum pada Suzy, kembalilah, ini bukan tempat Anda harus tinggal. Setelah mengirim Suzy pergi, Suke berganti menjadi baju tempur, pakaian ini ditempatkan di lemari dan belum tersentuh selama beberapa tahun. Dia berdiri sendirian di kantor lantai atas, menyetrika setiap kerutan dalam seragam tempur, seperti ritual. Setelah turun, dia tidak turun dari lift, tetapi memanjat dinding luar gedung dengan tangannya yang telanjang, tubuhnya seperti tokek. Sebelum Qin Sheng menjadi seorang ksatria, sebenarnya, bahkan Qin Sheng tidak tahu bahwa Suke sebenarnya adalah seorang ksatria, sampai ia mencapai puncak gunung dan melihat nama Suke. Suke menghindari perspektif Luo Yunxian dan yang lainnya dan berjalan sendirian di jalan. Dia sedikit lelah dilindungi. Malam ini dia juga seorang ksatria. Suke melihat kembali ke gedung King He yang terang benderang. Bangunan ini telah berdiri selama beberapa dekade, dan kota Luo ini memiliki waktu yang lebih lama daripada bangunan King He. Terlalu banyak orang yang meninggal pada hari-hari ini. Setiap ksatria hanya tidur selama beberapa jam sehari. Lao Li mengalami cedera, tetapi menyembunyikan lengannya dan tidak memberitahu semua orang. Luo Yunxian dan Huang Xiaoyu tidak memperhatikan bangunan King He. Begitu tertutup, Anda bisa tertidur sambil berdiri. Konsorsium hanya menginginkan 7 satelit dan hidupnya, jadi beri mereka.
Tidak perlu membawa lebih banyak orang ke pemakaman. Para ksatria itu seharusnya sangat pintar, masing-masing dilahirkan untuk kebebasan dan untuk iman. Tetapi karena dia suka adalah pucuk pimpinan King He, dia mengikat para ksatria ke Los Angeles. Lagi pula, para ksatria semuanya mulia dan semuanya rusak. Para ksatria itu bahkan harus bekerja dengan keluarga Su yang menghina mereka. Jadi, tanpa dia, setiap orang harus memiliki kehidupan yang lebih baik, bukan? Tetapi sebelum itu, Suke, sebagai seorang ksatria, harus mati dengan bermartabat. Dengan kata lain, dia membutuhkan nyawa musuh untuk membuat tulisan di batu nisan baginya. Eyeliner Konsorsium telah lama tertutup di luar gedung King He, jadi ketika Suke meninggalkan gedung sendirian, dua ksatria Luo Yunxian dan Huang Xiaoyu belum menemukannya. Tetapi konsorsium menemukannya terlebih dahulu. Setelah Suke pergi, dia tiba-tiba tersenyum pada orang-orang bayangan di belakangnya, katakan pada tuanmu, Suke akan menunggu di sini untuk melihat berapa banyak orang yang bisa kamu datangi. Sebuah suara di sampingnya tertawa, pria yang memegang kendali King He memang lebih berani dan lebih keras daripada yang kita duga. Anda dapat yakin bahwa orang-orang yang kita datang malam ini harus cukup untuk mengubur seluruh King He. Bab 654, selamanya muda. Laoli merasa sakit ketika melihat api di mana-mana. Mereka tinggal di Los Angeles selama beberapa dekade, karena orang-orang asing ini menjadi sakit malam. Dia sangat ingin membunuh semua musuh di penghalang pada saat ini, tetapi Laoli tahu bahwa dia tidak bisa. Kekuatan tempur ksatria jauh lebih unggul dari yang biasa, tapi dia memiliki terlalu banyak lawan. Selain itu, 2 hari ini, karena pasukan konsorsium membahayakan kekuatan tempur para ksatria, mereka mulai menghindari kehancuran mereka. Menghadapi banyak pengacau, Laoli dan yang lainnya berlarian seperti petugas pemadam kebakaran. Pada saat ini, telepon satelit Laoli berdering, dan suara Luo Yunxian datang dari dia, Suke sudah pergi. Dia mungkin ingin mengakhiri kekacauan sendirian. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Yunxian, Laoli tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dan Ren Xiaosu di sebelahnya bertanya, apa yang salah? Suke tiba-tiba meninggalkan gedung King He untuk menghadapi musuh sendirian, desah Li Yingyun. Ren Xiaosu bingung, mengapa? Bukankah ini bagus? Musuh yang datang diblokir, dan tidak ada ksatria Anda yang rusak. Mengapa Anda tiba-tiba pergi untuk menghadapi musuh sendirian? Outli menjawab, The Cavalier juga akan berubah. Ren Xiaosuzen berada di tempat begitu lama, dia telah menganggap ksatria secara keseluruhan, dan bahkan menganggap ksatria sebagai simbol, yang melambangkan integritas, persatuan, dan keberanian. Tapi sekarang Li tiba-tiba mengatakan bahwa Cavalier juga akan berubah. Dia menyadari bahwa Suke mungkin merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ingin menyeret orang lain ke dalam air karena grup King He. Jadi dia memilih untuk mengakhiri perkelahian ini, seperti seorang pahlawan mati sama saja. Ya, tidak ada utopia sejati di dunia ini, Ren Xiaosu seharusnya mengerti ini. Ren Xiaosu mengerutkan kening dan bertanya, siapa itu? Apa aku tahu? Kamu sudah tahu. Mereka pasti tahu itu, Laoli. Jika tidak, ketika ada ksatria lain di penghalang sebelumnya, hanya Suke, Zhang Qingqi, Qin Sheng, dan Laoli tiba. Kamu tidak tahu, kata Laoli, menggelengkan kepalanya. Mengapa Cavalier berkolusi dengan konsorsium untuk menggulingkan King He? Ren Xiaosu bahkan merasa sedikit tidak dapat dipercaya sekarang. Mereka tidak berkolusi dengan konsorsium, kata Laoli. Hanya selama bertahun-tahun ksatria dan King He semakin ketat. Mereka sering perlu menangani banyak urusan grup King He atas nama mereka. Ini telah menyebabkan beberapa orang akhirnya menjadi tidak puas. Saya merasa bahwa Suke tidak lagi seorang ksatria. Pada sebuah pertemuan 2 tahun yang lalu, beberapa orang menyarankan bahwa ksatria harus benar-benar dipisahkan dari King He, dan akhirnya meninggalkannya. Jadi Suke juga menyalahkan dirinya sendiri dalam 2 tahun terakhir, ingin bagaimana mengubah, tetapi ini adalah akhirnya, sangat sulit untuk berubah. Kecuali King He dihancurkan atau seseorang yang layak dipercaya datang untuk mengambil alih King He. Ren Xiaosu berkata dengan emosi, ini benar-benar bukan sekelompok orang normal. Di mana orang normal tidak menginginkan kekuasaan dan uang. Tentu saja, orang normal tidak akan pergi ke gunung dan gunung untuk menemukan batas hidup dan mati.
Di mana Suke sekarang? Ren Xiaosu bertanya, mari kita bantu dia. Bagaimana dia bisa menangani masalah sebesar ini sendirian? Mari kita temukan secara terpisah, desah Laoli. Lingkungan yang kacau ini belum tentu menemukannya, dan dia pasti akan memimpin musuh ke tempat-tempat yang sulit ditemukan. Pada saat ini, seluruh penghalang terbakar dengan api, dan banyak penghuni penghalang terpaksa turun ke jalan oleh api. Sulit untuk menentukan di mana Suke berada dalam kekacauan. Ketika Ren Xiaosu dan Laoli berpisah, mereka segera melompat ke atas gedung dan dengan cepat mencari sosok Suke, namun, sebuah kota dengan ratusan ribu orang. Terlalu sulit untuk menemukan seseorang yang ingin bersembunyi. Api di penghalang pecah lagi, dan tampaknya seseorang telah meledakkan bahan peledak yang terkubur. Ren Xiaosu berdiri di gedung tinggi dan menutup mata terhadap hal ini. Dia agak bingung, di mana dia harus pergi untuk menemukan Suke. Tapi tiba-tiba, Ren Xiaosu memperhatikan bahwa seseorang di atas gedung terus bergerak ke utara selama lompatan, dan dia tiba-tiba dipercepat untuk mengejar ketinggalan. Pria itu bergerak di antara gedung-gedung, dan tiba-tiba menemukan sosok di sebelahnya, lalu menepuk pundaknya, apakah Anda mencari Suke? Pria transenden mengambil waktu sejenak untuk mengabaikan Ren Xiaosu tetapi malah mempercepat lagi dan ingin menyingkirkan Ren Xiaosu. Sebagai hasilnya, dia mempercepat, dan Ren Xiaosu juga mempercepat. Ren Xiaosu berteriak di sampingnya dan bertanya, aku bertanya apakah kamu mencari Suke? Orang luar biasa itu melaju lagi, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa berlari. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Ren Xiaosu meraih pakaian di belakangnya, dan Ren Xiaosu berkulit hitam, apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan? Orang yang luar biasa ini bertanya-tanya, apakah atasan Anda memberitahu Anda di mana pertemuan itu berlangsung? Siapa Anda? Berbicara, saya melihat bahwa Ren Xiaosu telah mengangkat orang yang luar biasa ini dan kemudian melemparkan orang itu ke tanah dengan ganas dari ketinggian di antara dua gedung bertingkat tinggi. Saya tidak tahu berapa banyak akar yang patah. Dia berjuang untuk melihat ke atas, tetapi melihat sosok Ren Xiaosu tidak berhenti, dan terus berlari ke utara. Suke berdiri di tengah jalan panjang Wang Chunmen dan melihat sekeliling sambil tersenyum, siapa lagi yang akan datang? Pada saat ini Suke sudah penuh darah, dan tubuh 8 orang yang luar biasa telah berbaring di sekitarnya. Gengsik Satria itu benar-benar menghentikan orang-orang luar biasa di sekitarnya, dan semua orang sedang menunggu langkah selanjutnya untuk memberikan instruksi. Beberapa saat yang lalu, pengepungan yang luar biasa, bahkan 8 orang tidak bisa mengalahkan Suke satu. Sebelum ini, semua orang berspekulasi tentang efektivitas tempur Suke, tetapi tidak berharap itu menjadi sangat kuat. Sebelum itu, mereka bahkan tidak tahu bahwa Suke juga adalah anggota kavalir. Melihat tidak ada yang luar biasa, Suke menyaksikan semakin banyak orang di jalan yang panjang, ada orang-orang yang luar biasa, serta pejuang dengan amunisi hidup. Di antara 10 penyergapan ini, Suke tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, itu hanya pesona, seorang ksatria ada di sini, beraninya bertarung. Pada saat ini, Suke mengingat saat ketika dia naik ke puncak gunung untuk melihat matahari terbit, dan cahayanya cerah. Melihat ke belakang, 3 kaki 3 dari langit. Pentium terburu-buru, 10.000 kuda masih bertarung. Kemudian, seperti ginseng, dia mengukir namanya sendiri, mengatakan bahwa hanya iman dan matahari dan bulan yang abadi. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat satu-satunya kata di puncak gunung tanpa meninggalkan nama, selalu muda. Mungkin inilah arti sebenarnya dari ksatria, selalu penuh gairah, selalu tulus, selalu di jalan, selalu muda. Karena dia menjadi helm King He, dia tampaknya tidak begitu bahagia untuk waktu yang lama. Mungkin Huang Xiaoyu benar. Bukankah seharusnya ksatria itu terjerat dengan dunia? Tapi sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Sudah waktunya untuk menerima takdirmu. Tetapi pada saat ini, dia melihat bahwa kerumunan di ujung jalan panjang terus-menerus digulung ke langit dengan force majeure, dan penyergapan di 10 sisi terbunuh dengan cara berdarah. Sedemikian rupa sehingga orang-orang di sekitar Suke tanpa sadar memberi jalan ke sisi lain. Suke dengan tenang melihat sudut dan berkata, itu tidak sepadan. Ren Xiaosu menyeringai di hadapannya di antara ratusan orang dan berkata, percayalah padaku. Suke tertegun sejenak dan tertawa, aku percaya. Bab 655.
Tidak ada aturan. Suke benar-benar tidak menyangka bahwa dalam penyergapan jalan panjang malam yang gelap, seseorang akan tiba-tiba membunuhnya dari ujung jalan panjang, dan kemudian bertanya kepadanya, percayalah. Sebenarnya Suke ingin mengatakan bahwa kamu tidak boleh datang pada saat ini. Selama aku mati, itu akan berakhir. Kamu, bibimu, dan seseorang yang kamu suka, mengapa datang ke sini untuk menemani dirimu sendiri sampai mati? Namun, dalam adegan berkedip neon ini, Suke melihat senyum orang lain dan tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin tidak mati hari ini. Percayalah, dia memilih untuk percaya. Ini seperti seseorang yang tiba-tiba menangkapnya ketika dia akan jatuh ke dalam jurang, dan kemudian berkata, jangan khawatir, aku menghancurkan jurang untukmu. Perasaan ini adalah pengalaman pertama Suke. Di masa lalu, sebagai pimpinan King He Group, bagaimana dia bisa membutuhkan bantuan dari orang lain. Tapi mungkin itu dia yang telah memegang kendali King He untuk waktu yang lama, jadi pada akhirnya dia akan memilih untuk menghadapi musuh sendirian, dan dia terbiasa menghadapi semuanya sendirian. Hari ini, Suke tampaknya telah pulih sedikit dari perasaan sebelumnya. Ini adalah perasaan bertarung bersama ksatria lain, meskipun Ren Xiaosu bukan seorang ksatria. Namun, bagaimana seharusnya Ren Xiaosu menghadapi sendirian begitu banyak orang luar biasa? Pada saat berpikir ini, peluit kereta tiba-tiba terdengar di jalan malam yang panjang, dan ada simfoni besi dan emas-emas. Semua orang tiba-tiba berbalik, dan kereta uap keluar dalam kegelapan dan ketiadaan di belakang mereka. Bagian depan hitam memuntahkan asap hitam, seperti monster yang muncul di depannya tanpa peringatan. Jejak disambungkan di depan kereta, dan suara tabrakan baja menghantam hati semua orang, seolah detak jantungnya tidak berdetak. Kecepatan kereta uap telah meningkat ke ekstrim sejak itu muncul, kombatan konglomerat yang dikelilingi oleh mereka tertangkap basah hanya dengan sekejap mata dan dihancurkan oleh lebih dari 10. Suke berhenti, dia tidak mengharapkan belokan seperti itu, apakah ini kemampuan Ren Xiaosu? Tidak, dia telah mendengar tentang kemampuan ini sejak lama, pemilik kemampuan ini harus dipanggil Wang Chongyang. Setelah semua kerja keras ini, Ren Xiaosu bergegas masuk ke kerumunan lagi, dan dia berlari lebih dari 10 meter segera setelah dia melangkah keluar. Pejuang konsorsium di Long Street berteriak di saluran komunikasi, tembak. Peluru dan api panas disemprotkan keluar dari senjata api es, dan peluru mulai berputar dengan cepat setelah melewati senapan. Namun, ketika para pejuang ingin menutupi Ren Xiaosu dengan pistol, mereka menemukan bahwa Ren Xiaosu hanya membuat tembakan yang mengejutkan, dan arah kaki sedikit berubah. Pada saat yang sama, Ren Xiaosu juga menangkap orang yang luar biasa di depannya. Tembakan intensif tidak melukai Ren Xiaosu, tetapi membunuh bangsanya sendiri terlebih dahulu. Peluru padat menghantam yang transenden, meninju lubang darah yang tak terhitung jumlahnya, transenden ini sudah mati. Pasukan tempur terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka hanya terpana oleh mata. Ketika mereka kembali ke para dewa, mereka menemukan bahwa Ren Xiaosu telah menangkap orang yang luar biasa. Pada saat ini, Ren Xiaosu membawa pisau hitam dan Superman mati, seperti infanteri biadab yang disembelih di antara ribuan kuda. Superman yang dikagumi semua orang itu sebenarnya dikeraskan olehnya. Sheng Sheng menggunakannya sebagai perisai. Itu orang yang luar biasa. Dia menghadapi Ren Xiaosu tetapi tidak memiliki perlawanan saat ini. Ren Xiaosu semudah memegang seekor ayam di sisi lain. Orang luar biasa ini dipilih dengan cermat oleh Ren Xiaosu. Mustahil untuk membawa hujan peluru senjata tanpa baju besi luar, jadi dia sudah memiliki pisau paling tajam, jadi dia harus menemukan dirinya sebagai perisai. Alasan memilih Transcendent adalah karena tubuh Transcendent itu kuat. Pasukan konsorsium dengan cepat mulai membentuk formasi defensif untuk mundur untuk mencegah Ren Xiaosu dari memaksa pertempuran, tetapi semua ini tampaknya tidak berhasil, Ren Xiaosu terlalu cepat. Jauh lebih cepat daripada mereka. Hancurkan pertempuran. Sebuah tembakan peluru dari kegelapan, sepertinya menembus perisai Ren Xiaosu dan melukai dirinya sendiri, tetapi pedang hitam itu tiba-tiba muncul, tetapi ia terhuyung-huyung ke samping. Dan peluru itu mengenai pisau yang miring kepada kepala pejuang lain. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan mereka tidak tahu apakah ini karena kekuatan atau kebetulan Ren Xiaosu sendiri.
Tepat saat Ren Xiaosu hendak memasuki medan perang, seseorang yang luar biasa melompat keluar dari belakang, dengan sidik jari aneh di tangannya. Pertempuran antara transenden dan transenden sangat berbahaya, karena jika Anda tidak tahu apa kemampuan pihak lain, Anda tidak dapat mencegahnya. Bahkan, sebagian besar waktu ketika tingkat orang supranatural yang sama bertemu, hal yang paling mengerikan adalah memukul moncong kemampuan lawan. Sama seperti orang supernatural yang biasa membayangkan Xiaosu di depan gedung media. Di masa lalu, jika Ren Xiaosu tidak memiliki robot nano, aku khawatir itu akan berkonspirasi. Karena itu, Ren Xiaosu ekstra hati-hati ketika berhadapan dengan orang yang luar biasa ini, siapa yang lebih kuat di sisi lain. Tentu saja, senapan sniper lebih kuat. Meterai orang yang luar biasa baru saja selesai, dan aku melihat bunga lotus hanya mekar di sidik jari. Tetapi dia melihat bahwa pisau hitam di tangan Ren Xiaosu tidak tahu kapan itu akan menjadi mata-mata hitam, dan tidak memberinya kesempatan untuk mendekatinya. Tetapi hanya menembaknya terbang dia kembali ke Hong. Senapan sniper Ren Xiaosu sangat besar sehingga dapat digunakan sebagai meriam jarak dekat. Seolah-olah hanya kamu yang bisa menggunakan senjata, Ren Xiaosu mencibir, dan selama percakapan, penembak jitu hitam di tangannya berubah menjadi senapan mesin berat. Orang awam membutuhkan senapan mesin berat di atas tripod. Tidak ada. Ini adalah senjata berat Zhongxi pada awalnya. Ren Xiaosu menarik pelatuknya. Senjata-senjata di senjata api mulai menabrak dengan keras. Peluru yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari moncong. Hanya butuh beberapa napas untuk memberikan pasukan tempur konsorsium di depan. Seng Sheng putus. Di antara mereka, bahkan ada orang luar biasa yang tidak dapat melepaskan diri dari tembakan. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa mengganti majalah untuk senapan mesin berat, jadi setelah sebuah kotak terkena, dia hanya bisa mengganti senjata lain. Banyak orang yang merasa malu, mereka tidak pernah melihat orang yang aneh dan luar biasa, bagaimana senjata bisa diubah sesuka hati. Tunggu, pihak lain mengeluarkan granat lagi. Orang yang luar biasa, bagaimana menggunakan semua senjata panas. Inilah yang Ren Xiaosu sudah lama ingin mengerti. Satu ke satu, tentu saja, pedang hitamnya lebih kuat, tetapi ketika ada terlalu banyak musuh, tentu saja kita harus subscribe channel Dongeng Donghua ini dan menggunakan senjata termal. Siapa yang memutuskan bahwa orang luar biasa tidak dapat menggunakan senjata panas? Kelangsungan hidup dan belantara Ren Xiaosu, tidak ada aturan di belantara. Senjata apa yang digunakan tergantung pada siapa yang harus dibunuh, dan semuanya berubah, semua untuk membiarkan musuh mati. Komandan tempur unit konsorsium mengikuti gerakan Ren Xiaosu dari dekat dan tembakan tidak dapat menembus perisai manusia, dan menembak lawan, bahkan jika ia dibuang oleh lawannya. Saat berikutnya wajah komandan berubah sangat bersembunyi, itu tidak. Bab 656, saya juga percaya pada seseorang, saya tahu dia akan datang. Setelah menjara pabrik militer Zong, gudang amunisi di ruang penyimpanan Ren Xiaosu sudah cukup untuk melengkapi sebuah perusahaan. Awalnya, ia membawa barang-barang ini untuk mengubah peralatan untuk perusahaan pisau yang tajam. Sayangnya, perang berubah terlalu cepat dia tidak menggunakannya. Inventarisasi granat di pabrik militer tidak dapat dibayangkan, jika tidak dikirim karena permintaan perang, jika tidak akan ada lebih banyak granat di tangan Xiaosu. Namun di hadapan bahan peledak, kekuatan granat masih belum cukup. Pasukan tempur kontingen tiba-tiba merasa bahwa Ren Xiaosu memiliki lebih banyak amunisi daripada mereka. Setelah melihat bahwa Ten diusir oleh Ren Xiaosu, ia dengan cepat meledak di kejauhan. Para pejuang konsorsium itu tidak punya waktu untuk lari dari jangkauan ledakan, dan kemudian gelombang udara berangkat membuat semua orang di sekitar bahan peledak ke langit. Petugas yang bertugas mengarahkan pertempuran para pejuang melihat adegan ini, dan jantungnya berdarah. Sebelum mereka datang, atasan mereka secara khusus menjelaskan efek dari perhatian mereka, walaupun mereka ingin menangkap satelit, mereka seharusnya tidak terlihat seperti perang penuh. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa penyitaan satelit stabil, sehingga mereka ingin mendengarkan opini publik. Tetapi sekarang ada orang seperti itu, bagaimanapun opini publiknya, bagaimanapun juga untuk menang terlebih dahulu sebelum berbicara. Namun,
Ren Xiaosu tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mati bersama ratusan orang ini, kalau tidak, dia tidak akan memanggil kereta uap lebih awal. Mengambil keuntungan dari kekacauan yang diciptakan oleh ledakan, Ren Xiaosu berbalik dan berlari ke arah Sukek berteriak pada Sukek naik mobil. Seseorang yang luar biasa melihat bahwa Ren Xiaosu ingin melarikan diri dengan Sukek dan segera membuka catatan di tangannya, dan menulis dengan cepat. Orang-orang muda ingin naik kereta untuk melarikan diri setelah ledakan, namun, lampu jalan di sampingnya tiba-tiba jatuh, dan cacat di balik perisai terbuka karena berusaha menghindari lampu jalan. Sehingga peluru menembus tubuhnya. Orang yang luar biasa ini menulis dengan sangat cepat, hanya perlu lebih dari 2 detik untuk menuliskan lusinan kata-kata ini. Tulisan tangan pada catatan itu sangat jelas. Jika orang luar tidak akan melihat apa yang dia tulis sama sekali. Dan kalimat yang ditulisnya, pada saat dia mengakhiri suatu periode, itu mulai terpenuhi. Saat berikutnya, seorang prajurit tim tempur menyapu peluru di jalan di sebelah Ren Xiaosu. Awalnya, dia menembaki Ren Xiaosu, tetapi peluru yang berlari ke arah Ren Xiaosu dihadang oleh perisai Ren Xiaosu. Putaran lain yang tidak mengenai Ren Xiaosu jatuh pada lampu jalan di depan Ren Xiaosu. Lampu jalan mulai miring dan membuat suara bergerak. Pria luar biasa yang memegang buku catatan itu tersenyum, dan dia bersembunyi di sudut hanya menunggu saat yang akan datang. Betapapun kuatnya pihak lain, dia tidak bisa lepas dari nasibnya. Tetapi dia tidak menunggu senyumnya mekar sepenuhnya, bahkan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan melihat bahwa Ren Xiaosu tidak mengelak sama sekali di hadapan lampu jalan yang miring. Tetapi malah menendang lampu jalan lurus. Selama pertempuran, dia ingin menembak Ren Xiaosu. Personel menemukan bahwa bahkan dalam kecelakaan seperti itu, mereka tidak dapat menemukan sudut pemotretan yang tepat melalui perisai manusia. Pria luar biasa yang memegang buku catatan itu melihat catatan di tangannya, dan di atas kertas putih bersih, kata-kata yang ditulisnya tampaknya dioleskan oleh penghapus. Dan mulai menghilang perlahan. Orang yang luar biasa terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah melihat situasi yang aneh ini. Pihak lain tidak hanya tidak menerima pengaturan nasibnya, tetapi juga menyebabkannya mundur. Semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Ketika orang yang luar biasa mengangkat kepalanya dan mengejar sosok Ren Xiaosu, ia menemukan bahwa Ren Xiaosu membidiknya dengan penembak jitu hitam besar saat berlari, dan di ujung jari. Kekasaran penembak jitu hitam sebuah tembakan keras meletus dari moncongnya, dan peluru-peluru besar menembus buku di tangannya, bersama dengan jantungnya. Orang yang luar biasa ditarik mundur oleh kekuatan besar, dan dia bahkan bisa merasakan perasaan bahwa semua otot dan organ dalam pecah setelah peluru berputar memasuki tubuh. Dia hanya tidak mengerti, bagaimana pihak lain memperhatikan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak punya kesempatan untuk berpikir lebih jauh. Ren Xiaosu berbisik ketika dia meletakkan penembak jitu, saat ini, aku masih punya buku. Kamu berpura-pura seperti apa? Kamu suka belajar. Pada titik ini, Ren Xiaosu akan bergabung dengan Sukek dan kereta uap sedang mengemudi di samping Sukek. Tapi ketika Sukek ingin naik ke kereta uap, pria tak dikenal yang bersembunyi di suatu tempat melintas keluar dari kegelapan. Hanya untuk melihat pihak lain melompat di udara dan menunjuk ke kereta uap dengan satu jari. Ketika jari-jari bersentuhan dengan kereta besi hitam, seluruh badan kereta uap ditutupi dengan lapisan kabut ungu. Kabut ungu ini membungkus seluruh badan mobil, seolah-olah kereta uap benar-benar terpasang di tempatnya. Kereta uap yang telah berhenti tiba-tiba. Kekuatan transendental di dunia ini cukup lama bersifat magis. Beberapa orang dapat merasakan keberadaan transenden lain, beberapa dapat menggerakkan kereta ketiadaan menjadi kenyataan. Dan bahkan beberapa dapat menggunakan catatan untuk menentukan nasib orang lain. Sekarang, masih ada orang yang menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk menambat kereta uap dengan kaku. Ren Xiaosu merasa ngeri. Dia merasa bahwa dia sepenuhnya mampu menembus blokade lawan, dan hanya butuh beberapa detik. Namun, pada saat ini, dia tidak mau menyia-nyiakan bahkan beberapa detik. Jika responsnya lambat, saya khawatir Sukek akan disaring. Anda tahu, setelah Sukek membunuh beberapa orang yang luar biasa, dia sudah dalam keadaan kelelahan dan menunggu kematian. Jika Ren Xiaosu belum tiba, dia akan menjadi pahlawan yang disebut.
Terlambat untuk memikirkannya, Ren Xiaosu bergegas ke Suke dan menarik sisi lain, dan kemudian menghindari kegilaan balistik di jalan panjang. Dia ingin memasuki gedung di sebelahnya dan menghindarinya. Begitu dia memasuki gedung ini, dia dikelilingi oleh pejuang dan orang-orang luar biasa di luar. Suke tersenyum pahit, maaf, ini menyakitimu. Sekarang ini sudah mati, tetapi hal tersedih dari Suke bukanlah dia akan mati, tetapi dia bahkan menyeret Ren Xiaosu sebelum dia mati. Tetapi pada saat ini, Ren Xiaosu bahkan tertawa lagi, apakah kamu percaya padaku? Suke tersenyum pahit, saya percaya. Sebelum dia meninggal, dia tidak akan pernah menyangkal Ren Xiaosu, tetapi dia tidak tahu dari mana rasa percaya diri Ren Xiaosu berasal. Rupanya Ren Xiaosu tidak bisa menahannya. Tetapi biarkan Xiaosu tertawa dan berkata, aku percaya pada seseorang, aku tahu dia akan datang. Di mana tidak ada yang bisa melihat, ada seorang gadis dengan topi memuncak berjalan melalui api dan orang banyak dalam kegelapan, seolah-olah mencoba untuk kehabisan hidupnya. Bab 657, Otoritas di Medan Perang. Sebagian besar perasaan di dunia ini akan berlalu seiring waktu, seperti jam pasir, dan sedikit kebocoran akan hilang. Ini benar terlepas dari persahabatan atau cinta. Suatu ketika, Yang Xiaokuan benar-benar berpikir bahwa Ren Xiaosu telah meninggal dalam banjir sejak lama, dan penantiannya yang keras kepala sebenarnya hanyalah penjelasan untuk dirinya sendiri. Dia memberitahu Yang Anjing bahwa dia akan menemukan Ren Xiaosu, tetapi dia bahkan tidak tahu di mana menemukannya. Dia berjalan di hutan belantara tanpa tujuan, dan Yang Xiaorong tiba-tiba merasa kesepian. Sampai Li Sentan menemukannya di hutan belantara, Li Sentan mengguncang koran dan mengguncangnya seperti memegang bendera putih, lalu melemparkan koran ke tanah dan melarikan diri. Setelah mengkonfirmasi bahwa Li Sentan dan si Liren memang telah pergi, Yang Xiaokuan menyingkirkan senapan snipernya dan berjalan ke koran dengan ragu. Kemudian dia melihat berita bahwa baju besi baja muncul di Los Angeles. Pada saat ini Yang Xiaorong berlari liar di Luocheng, dia belum beristirahat selama 2 hari, hanya untuk harapan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam 2 hari terakhir, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 300 km, mengarungi gunung dan sungai, siang dan malam. Sekarang karena dia sangat dekat dengan orang itu, Yang Xiaorong merasa bahwa dia bahkan bisa merasakan napas orang lain itu. Perasaan hangat itu seperti telapak tangan mengalir di pipinya dan membelai ujung rambutnya. Topi memuncak agak kotor dan rambut agak berantakan, tapi tidak apa-apa. Di kota yang kacau, semua orang bersembunyi dari suara tembakan, hanya gadis dengan topi pucat yang bergegas menuju suara tembakan, dan ada orang yang dia cari. Di jalan panjang Wang Chunmen, remaja itu membunuh jalan yang berdarah. Di luar jalan panjang Wang Chunmen, seorang gadis dengan topi memuncak naik ke gedung tinggi. Momen. Ren Xiaosu bertanya sambil tersenyum, percayalah padaku. Suke tiba-tiba menjawab dan percaya. Tetapi saat berikutnya Suke membiarkan Xiaosu tertawa tiba-tiba, sekarang, seseorang yang saya percaya ada di sini. Seseorang yang luar biasa tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menyingkat cahaya biru, dan tidak tahu pembunuhan apa yang sedang terjadi. Namun, tembakan tiba-tiba muncul di atas gedung-gedung tinggi di kejauhan. Peluru melewati langit, melalui siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, melalui keterikatan tanpa tidur yang tak pernah berakhir, melalui pikiran. Dan menabrak orang luar biasa yang ingin melepaskan pembunuhan. Kabut darah. Master senjata api yang sempurna mulai mengendalikan medan perang ini sejak saat ini, siapapun yang ingin membunuh Ren Xiaosu harus mati. Ini adalah otoritasnya. Ren Xiaosu dengan sengaja memberitahu dunia bahwa dia ada di sini, dan orang yang menggunakan baju besi luar ada di sini, seolah-olah dia tahu bahwa selama pihak lain tahu beritanya, dia pasti akan datang. Namun, setelah mengetahui berita Ren Xiaosu di Luocheng, Yang Xiao Guang pergi ke gunung dan menyeberangi lautan orang untuk menyelesaikan perjanjian yang tidak pernah dia katakan. Ren Xiaosu menoleh untuk melihat bangunan bertingkat tinggi, dan gadis dengan topi memuncak itu menarik pelatuk seolah-olah sebagai respons. Meninju seseorang yang luar biasa yang ingin menyelinap ke dalam Ren Xiaosu. Sudut mulut di bawah tutup lidah Yang Xiaorong sedikit terangkat. Anda tahu saya akan datang untuk melihat Anda, jadi saya di sini.
Hanya pada saat ini, waktu seperti membeku, seolah-olah keduanya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini, jadi setiap menit dan setiap detik pada hari ini telah melambat dan saling menghargai. Lama tidak bertemu. Ren Xiaosu menoleh dan tersenyum pada Suke. Apakah kamu masih kuat? Suke tersenyum sedih, seharusnya tidak ada masalah untuk membunuh lebih banyak orang. Kalau begitu bunuh mereka semua. Pada saat ini, jeritan tiba-tiba datang dari dua ujung jalan panjang, seolah-olah seseorang menyerang dari kedua ujungnya. Mata Suke melihat Lao Li, Qin Sheng, dan Zhang Qingqi melalui kerumunan, tetapi yang paling mengejutkannya adalah dia juga melihat Luo Yunxian dan Huang Xiaoyu. Pejuang konsorsium meraung, musuh. Perhatikan penyembunyian, ada penembak jitu. Dan para ksatria. Itu adalah pertempuran yang dikelilingi oleh penyergapan, tetapi sekarang mantan pemburu tampaknya telah menjadi mangsa. Sebenarnya, saat yang Xiaorong datang ke sini, skala kemenangan sudah mulai miring. Ren Xiaosu tiba-tiba meletakkan perisainya dan berjalan menuju kerumunan. Mata itu adalah musuh, tapi kemanapun dia pergi, musuh berubah menjadi kabut darah. Pasukan konsorsium sekarang berharap bahwa yang luar biasa dapat menggunakan tubuh mereka yang kuat untuk menghindari senapan sniper, sehingga membunuh Ren Xiaosu. Tetapi mereka yang luar biasa cepat, Ren Xiaosu lebih cepat dari mereka. Beberapa orang yang luar biasa melompat ke atas gedung dan ingin mendekati Yang Xiaorong, jadi mereka memecahkan sniper terlebih dahulu. Apa yang bisa berdiri di depan mereka adalah Old Su dengan topeng putih. Tidak peduli sekeras apa manusia super ini bekerja, Lao Su seperti gunung yang berdiri di depan mereka. Munculnya Lao Su juga membuat Yang Xiaokuan menarik pelatuk lebih sembarangan. Ketika dia melihat Lao Su dengan pandangan di sebuah gedung tinggi, dia hampir berpikir bahwa dia adalah transenden yang aneh, tetapi ketika dia melihat pisau hitam di tangan Lao Su, dia menyadari bahwa ini sebenarnya bayangan Ren Xiaosu, hanya Ren Xiaosu kamuflase bayangan sepenuhnya. Senyum Yang Xiaoguang menebal, mengapa lebih berhati-hati? Sambil berbicara, peluru lain meledak. Satu demi satu musuh jatuh di samping Ren Xiaosu, dan Ren Xiaosu lebih seperti berjalan sekarang daripada pertarungan kematian. Kepercayaan diri yang kuat itu tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dari gadis di atas gedung tinggi. Jadi sulit dipercaya, tetapi fakta bahwa semua kekacauan dan kehancuran ini hanyalah hasil dari pria dan wanita muda ini. Sebelum itu, sulit bagi semua orang untuk membayangkan bahwa dua orang di dunia dapat saling percaya dengan begitu baik dan bekerja sama dengan sangat baik. Remaja itu berjalan di jalan panjang yang berlumuran darah tanpa langkah-langkah pertahanan, tapi anehnya tidak ada yang mengarahkan senjatanya kepadanya. Mereka yang membalikan moncong di Ren Xiaosu sudah mati. Suke mengikuti Ren Xiaosu. Dia berpikir bahwa selama bertahun-tahun, pemuda di depannya harus menjadi orang yang paling sok yang pernah dia lihat, tidak satu pun dari mereka. Pada saat ini, para pejuang konsorsium ingin berkali-kali untuk mengatur kembali kekuatan serangan balik, tetapi peluru senapan sniper tampak seperti mata dan diarahkan untuk bertarung oleh komandan. Bagi Yang Xiaokuan, jika dia hanya menembak dan mengenai sasarannya, dia bukan ahli senjata api yang sempurna. Master senjata api yang sebenarnya juga tahu dengan jelas siapa yang harus dia pukul paling keras dan mencari tahu di mana lawannya. Yang Xiaokuan berada di gedung bertingkat tinggi di ujung Long Street, dan memasukkan seluruh medan perang dalam jangkauan tembakannya. Tidak ada jalan buntu dan tidak ada yang bisa bertahan. Akibatnya, petugas konsorsium di medan perang mati satu persatu sampai tidak ada yang memerintahkan mereka. Para prajurit konsorsium tidak takut mati, tetapi pasukan yang tidak diperintahkan hanya bisa bertarung untuk diri mereka sendiri. Jika tidak ada orang di sebelah Ren Xiaosu berjalan menuju orang yang luar biasa. Ren Xiaosu memegang senapan snipernya, menembakkan satu tembakan pada satu waktu, seolah-olah tembakan meraung. Kamu dikelilingi, Ren Xiaosu tertawa bahagia, tolong lepaskan tanganmu dan bersiap untuk menyerah. Sudah lama sejak dia sangat bahagia. Kereta uap mulai lagi, dan musuh-musuh di jalan panjang agak panik pada saat ini, mereka tidak tahu bahwa peluru yang mewakili dewa kematian akan mendarat pada mereka. Perasaan menunggu untuk diadili ini, terutama siksaan dan ketakutan. Perlahan, beberapa orang mulai melarikan diri, tetapi Li Yingyun dan Qin Sheng sudah diblokir di jalan mereka. Secara khusus,
Huang Xiaoyu bahkan membunuh musuh yang telah pergi jauh ke Suke. Sukeze berhenti, kamu tidak. Huang Xiaoyu dengan tenang berkata, aku hanya tidak ingin melindungi King He, dan aku tidak ingin terlibat dalam perselisihan karena ketenaran dan kekayaan. Tetapi itu tidak berarti aku ingin melihatmu mati. Raungan Laoli datang dari jauh, ayo, mengobrol, aku masih sakit. Cepat dan bantu. Bab 658. Mantis menangkap jangkrik, Carduelis di belakang. Setelah bertahun-tahun perencanaan oleh konsorsium, ada begitu banyak orang yang dikirim ke Los Angeles untuk bekerja sama dengan yang lain, tetapi hari itu gagal. Di bawah pengepungan para ksatria, beberapa orang yang luar biasa melarikan diri, jika hanya beberapa ksatria datang, mereka tidak perlu terburu-buru. Diharapkan sudah ada pasukan penjaga di dua ujung Chunmen Long Street, kendaraan lapis baja dan senapan mesin berat bukan lelucon, mereka tidak akan mati dengan tentara reguler. Kalau tidak, mereka tidak perlu bekerja keras untuk menangkap Jiangsu, Zhou Yingsui, omong kosong. Saudara R sedang duduk di rumah, dan lampu-lampu di ruang tamu tidak dinyalakan, semua wajahnya diselimuti kegelapan. Dia tiba-tiba berkata, sebenarnya, kita semua salah, dan ketika pria luar biasa dari barat laut itu muncul, kita harus berhenti. Tidak ada yang menjawabnya dalam kegelapan, dan semua orang terdiam. Saudara Kong sendiri bukan orang yang luar biasa, tetapi dia berada di bawah manajemen bidang intelijen Kong, jadi dia muncul di sini. Dia juga orang pertama yang menghubungi kerabat Su. Dapat dikatakan bahwa semua yang terjadi di Los Angeles pada saat itu dimulai dengan Brother R. Kali ini konsorsium dipersiapkan dengan baik, sebelum itu, mereka bahkan mengambil kekuatan Tinder. Ketika mereka menemukan bahwa Tinder tidak bermaksud mendukungnya sama sekali, mereka merasa sedikit lega, sehingga rencana mereka untuk makan King He Group menjadi lebih aman. Tetapi yang tidak mereka duga adalah kedatangan seorang remaja dari Northwest telah menggerakkan semua rencana mereka. Dari Universitas King He hingga penangkapan Jiangsu, tampaknya setiap langkah salah. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Akar penyebab kesalahan ini mungkin adalah bahwa setiap orang telah meremehkan dampak yang dapat ditimbulkan seseorang yang luar biasa terhadap dunia. Tentu saja, mereka juga meremehkan pelayan orang luar biasa ini. Saudara R, yang duduk di ruang tamu yang gelap ini, sesekali berpikir bahwa mungkin dia tidak akan mengirim orang ke rumah di gang militer dan sipil dan rumah kesejahteraan di malam hari. Dan situasinya akan lebih menguntungkan bagi mereka sekarang. Pada saat itu, Kong RG bertanya pada Wang Wenyan di sisi yang berlawanan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu akan pergi ke Luocheng tanpa melakukan apa-apa, atau akankah kamu menelannya saja? Dan Zhou, kamu lagi apa yang akan kamu lakukan? Orang yang bertanggung jawab atas cemoohan Zhou mengatakan, saudara kedua Kong bermaksud mendorong dataran tengah untuk pergi berperang. Saya khawatir ketika ketiganya berkumpul di Luocheng, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu bukan penangkapan Luocheng. Ketiga pasukan akan bertemu, takut bahwa api di seluruh dataran tengah akan terbakar. Pada saat ini, saudara R menemukan sesuatu yang salah, Wang Wenyan. Dia bangkit untuk menyalakan lampu, tetapi menemukan bahwa Wang Wenyan telah menghilang di ruang tamu, di sofa di seberangnya, hanya ada awan asap hitam yang memegang sosok manusia itu. Brother Kong mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan asap hitam langsung menghilang. Ini seperti balon yang ditusuk. Saudara R Kong ada di tempat kemana Wang Wenyan pergi, Wang Wenyan ini masih orang yang luar biasa. Mereka sedang duduk di kamar tadi. Brother Kong yakin dia belum pernah mendengar ada orang membuka pintu atau jendela untuk pergi. Bahkan langkah kaki Wang Wenyan tidak terdengar, tetapi pria itu menghilang dari udara tipis. Detik berikutnya, sofa asli Kong R mulai meledak menjadi api yang ganas. Saya tidak tahu kapan bom yang disembunyikan oleh manusia mengeluarkan suara yang sangat besar. Nyala api baru saja menelan seluruh bangunan dalam sekejap mata. Pada saat ini, banyak kebakaran terjadi di Los Angeles, sepertinya tidak ada yang istimewa di sini, hanya menunggu petugas pemadam kebakaran keluar untuk memadamkan api. Dan kemudian menemukan mayat di gedung tempat tinggal ini. Asap hitam melayang ke udara, seperti kain kasa hitam, terus-menerus terbang menuju gedung King He.
Di malam hari asap hitam seperti itu melayang di atas kepala, semua orang mengira itu adalah awan kecil, atau tidak dapat ditemukan sama sekali. Ketika dia datang keluar gedung King He, asap hitam menembus ke saluran ventilasi. Selama ada celah di gedung, itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Asap hitam mengepul cepat di saluran ventilasi, dan akhirnya jatuh di ruangan yang penuh dengan instrumen elektronik di lantai 11. Asap hitam perlahan mengembun, dan akhirnya mengungkapkan sosok Wang Wenyan. Sambil tersenyum, dia berjalan menuju perangkat, mengeluarkan perangkat hitam besar, dan menghubungkannya ke port data mesin. Pada perangkat hitam besar dengan tamparan, lampu hijau tiba-tiba menyala, Wang Wenyan tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu yang memasuki seluruh bangunan King He melalui perangkat ini. Dan bahkan satelit itu. Lampu seluruh gedung King He padam sebentar, tetapi semuanya kembali normal dalam sekejap, seolah-olah seluruh gedung King He telah dinyalakan kembali. Wang Wenyan berhenti tinggal dan berubah menjadi awan asap hitam dan pergi melalui saluran ventilasi. Video pengawasan seluruh gedung akan dirusak oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan tidak ada yang akan menemukannya di sini. Faktanya, orang yang bertanggung jawab atas saudara R dan Zhou tidak tahu bahwa Wang sebenarnya tidak bermaksud untuk membajak suka atau menempati seluruh gedung King He. Karena mereka tahu sejak awal bahwa mereka tidak perlu berjuang untuk membunuh satelit. Tentu saja, lebih baik bagi Suke mati, dan lebih baik bagi seseorang untuk membantu menarik perhatian, tidak masalah jika dia tidak mati, selama Kong dan Zhou cukup mati. Bagi Wang, operasinya sangat sukses. Meskipun mereka juga membunuh beberapa tentara elit dan orang-orang luar biasa, Kong dan Zhou meninggal lebih banyak. Malam ini, sisa orang luar biasa Wang sama sekali tidak mengunjungi Chunmen Changji, tetapi meninggalkan kota Luo di pagi hari. Mereka yang terlihat seperti orang luar biasa di jalan panjang Wang Chunmen hanyalah tentara biasa yang berpakaian hati-hati oleh keluarga Wang. Kali ini, mereka tidak hanya menginginkan satelit, tetapi juga melemahkan kekuatan Kong dan Zhou. Jadi semua yang terjadi malam ini seperti bayangan yang diletakkan oleh Wang Shengzi untuk masa depan. Saudara R benar, selangkah demi selangkah, kesalahan Kong dan Zhou, mulai hari ini. Di samping Wang Chunmen Long Street, di atas sebuah gedung bertingkat tinggi, seorang wanita muda berjas hitam berdiri di atas gedung, dengan lebih dari 10.000 kren kertas berputar-putar. Wanita itu mengenakan topi hitam memuncak dan diam-diam menatap gadis topi memuncak lain yang masih menarik pelatuk ke atas. Dia tiba-tiba melepas topi hitam memuncak dan melemparkannya ke angin. Dan angin tidak tahu kemana harus melepas topi memuncak. Tiba-tiba, Yang Xiaorong melihat sesuatu dan berbalik untuk melihat bibinya. Keduanya melihat ke atas, awan-awan di langit tersebar, dan bulan muncul kembali. Yang Xiaorong tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah semua tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi ke gedung bertingkat tinggi, langsung menuju Ren Xiaosu. Akibatnya, Yang Anjing ditinggal sendirian di gedung tinggi, tidak yakin apa yang dipikirkannya. Dia memandang gedung King He dari kejauhan sampai dia melihat lampu seluruh bangunan padam dan kemudian menyala lagi, dan akhirnya pergi. Bab 659. Kudengar kamu baru saja menerima seorang gadis. Pertempuran telah berakhir, pada saat yang sama, pertempuran di jalan panjang Wang Chunmen juga merupakan akhir dari kekacauan selama sebulan di Luocheng. Namun, Lao Li dan Suke tidak bisa lebih bahagia ketika mereka melihat kota Luo yang dilanda bencana. Orang-orang luar biasa dari konsorsium tidak dihancurkan di sini, setidaknya sepertiga dari mereka melarikan diri, yang juga membuat Lao Li merasa sedikit menyesal. Dalam pertempuran ini, para kavalier juga melihat kerugian mereka sendiri. Meskipun mereka jauh lebih baik daripada orang-orang luar biasa, ketika Anda menjaga penghalang yang begitu besar, kedua belas orang akan sedikit terentang. Jika Wu Dingyuan dan Wen Meng bisa bergegas kembali, itu akan jauh lebih baik, tetapi Wu Dingyuan dan yang lainnya juga terseret ke hutan belantara. Dengan belenggu, ada kelemahan. Di penghalang nomor 74, Li Yingyun bisa pergi ketika itu tidak mungkin, tetapi tidak di Los Angeles. Bukannya mereka lebih menyukai Los Angeles, hanya karena mereka tidak tahan dengan Suke. Para ksatria tanpa perawatan mengerikan. Kelompok gabungan dari 12 orang yang luar biasa, bahkan konsorsium, tidak berani dengan mudah mengacaukan mereka.
Tapi begitu terikat pada penghalang, keunggulan kavalir tidak jelas. Sebagai contoh, Luo Yunxian selalu duduk di gedung King He sampai dia mengetahui bahwa Su ke dalam bahaya dan akhirnya pergi. Dapat dikatakan bahwa sepanjang pertempuran, Luo Yunxian tidak menghadapi musuh. Banyak penduduk yang menyembah ksatria berpikir bahwa ksatria harus tak terkalahkan, dan mereka harus sangat kuat, tetapi harapan itu indah. Tetapi kenyataannya tidak akan menyombongkan diri dengan Anda. Ini mungkin mengapa Huang Xiaoyu ingin benar-benar melepaskan kavalir dari King He. Su Ke bersandar di dinding dan duduk perlahan. Dia menatap Huang Xiaoyu dan bertanya, jadi kamu sudah mempertimbangkan ini sebelumnya, apakah kamu ingin membiarkan ksatria melepaskan diri dari King He? Huang Xiaoyu berkata di sebelahnya, bahkan jika ksatria terus melindungi King He, itu tidak akan terlihat oleh orang lain. Apakah Anda mengerti saya? Ketika musuh tahu apa yang Anda pedulikan, Anda kalah. Bahkan, saya memiliki perasaan untuk King He, saya juga punya perasaan untuk Los Angeles, tetapi dunia ini kacau dan kami tidak bisa memberikan pegangan kami sendiri kepada orang lain. Petik 2. Dalam pandangan Huang Xiaoyu, hanya ketika seorang ksatria menjadi pedang tajam yang tergantung di atas kepala musuh dia bisa ditakuti. Ketika musuh datang ke Los Angeles lagi, ksatria tidak lagi menjadi wali, tetapi untuk menjadi balas dendam. Anda dapat menghancurkan Los Angeles sepenuhnya, tetapi kemudian Anda juga akan menghadapi balas dendam gila dari 12 ksatria, tidak peduli konsorsium keluarga akan takut karenanya. Di era ini, Anda tidak bisa khawatir tentang hal itu, Anda tidak bisa membiarkan orang mengetahuinya, Anda harus cukup ganas. Inilah yang ingin dikatakan oleh Huang Xiaoyu. Su Ke mengangguk, kalau begitu kita bisa merencanakannya. Aku tidak bisa meninggalkan King He untuk saat ini, tetapi selama 1 tahun, aku akan bergabung denganmu. Apakah kamu akan menyerahkan King He? Huang Xiaoyu dengan penasaran berkata, kepada siapa harus memberikannya? Su Ke melirik Ren Xiaosu, lalu memikirkannya dan berkata, Suzy. Suzy, pria muda itu. Huang Xiaoyu mengerutkan kening. Dia tidak bisa. Bukankah aku berusia 23 tahun ketika aku mengambil alih King He? Siapa itu sejak awal, kata Su Ke sambil tersenyum. Aku membawanya bersamanya selama 1 tahun, dan aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, setidaknya keberanian bocah ini baik keberanian dan keberanian sudah cukup. Apakah Anda mengatakan bahwa ia diculik? Anak ini secara langsung membiarkan para penculik merobek suara. Ia memang seorang pemimpin di antara orang-orang muda. Huang Xiaoyu masih merasa agak ceroboh untuk menyerahkan King He kepada Suzy, lagi pula, Suzy masih terlalu muda. Akibatnya, Su Ke menghela nafas, tidak ada kandidat yang lebih cocok, dan saya ingin menjadi sebebas Anda sebelumnya. Ini adalah hati Su Ke, setelah pertempuran ini, dia tiba-tiba ingin pergi melalui gunung dan sungai yang terkenal dengan semua orang, alih-alih tinggal di penghalang dan bekerja sebagai orang kaya. Ini bukan impian Su Ke. Jika ketenaran dan kekayaan adalah mimpinya, dia tidak bisa menjadi ksatria. Suzy memang terlalu muda, dan Su Ke agak gelisah, tapi kali ini setelah kebingungan, seluruh interior King He telah dibersihkan, dan tulang punggung inti belum hilang. Sebaliknya, grup King He mungkin lebih bersatu. Adapun apakah Suzy dapat mengelola King He? Mengenai dia, bagaimanapun, dia hanya memiliki 3% saham. Sekarang, Su Ke memiliki sedikit pembebasan diri. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar di ujung jalan yang panjang, semua orang menoleh dan melihat gadis dengan topi memuncak berlari menuju Ren Xiaosu. Ketika Yang Xiaorong melewati Laoli ingin mengucapkan terima kasih, tetapi mendapati bahwa pihak lain mengabaikannya. Namun, Yang Xiaoyun berlari kencang ketika dia berada jauh. Ketika dia mendekat, dia perlahan-lahan melambat. Keengganan semacam ini sangat astringen. Untuk pertama kalinya, Ren Xiaosu melihat emosi keengganan di Yang Xiaorong. Su Ke melirik luka-lukanya dan menghela nafas, pertunjukan spesial ini benar-benar cukup, tidakkah kamu berpikir tentang suasana hati para penonton? Qin Sheng mendorongnya, adik pergi. Ren Xiaosu berjalan menuju Yang Xiaorong sambil tersenyum, tapi tiba-tiba dia berhenti lagi. Ren Xiaosu memandang moncong sniper dari lubang hitam tidak jauh dan berhenti. Yang Xiaokuan bertanya dengan tenang, saya mendengar bahwa Anda baru saja menerima izin masuk rumah. Ah,
Ren Xiaosu tetap di tempat, dia tidak menyangka yang Xiaorong tiba-tiba mengatakan ini. Dengan ledakan, peluru melewati telinga Ren Xiaosu, mematahkan sehelai rambut di Ren Xiaosu. Suara yang Xiaorong menjadi dingin, tanya kamu. Ren Xiaosu mundur sedikit, bukan kamu yang mendengarkan aku menjelaskan. Aku tidak mendengarkan. Suke berteriak, ini benar-benar reinkarnasi Tuhan. Jelas itu adalah medan perang yang sengit dan berbahaya, dan apa yang orang-orang yang Anda yakini akan datang, oh. Mata menyipit pada Yang Xiao Hibin dan mengarahkan senjatanya ke Ren Xiaosu, mendekatinya langkah demi langkah. Ren Xiaosu melangkah mundur selangkah demi selangkah, punggungnya berkeringat dingin. Perlahan, keduanya berlari mundur satu persatu. Senapan sniper meraung, diiringi teriakan Ren Xiaosu, dengarkan aku, ini benar-benar bukan apa yang kau pikirkan, tidak menembus ruangan. Itu benar-benar seorang gadis, suara Yang Xiaorong melayang dari kejauhan. Suara itu berangsur-angsur hilang, jauh keluar dari penghalang. Pasangan itu baru saja bertemu segera meluncurkan perburuan akbar. Pada saat ini, Li Sentan, yang berdiri di dinding benteng, menonton adegan ini dengan penuh minat dan dia tersenyum pada si Li Ren di samping. Tidak, mari kita melakukan perjalanan khusus dan itu benar-benar terlihat bagus. Ini menyenangkan juga menyenangkan. Petik 2. Saya berharap surat kabar media tidak akan menyebutkan hubungan antara Xiaosu dan Zhou Yingsui, tetapi Li Sentan akan menyebutkannya. Tetapi si Li Ren melihat dengan matanya sendiri bahwa kertas yang ditulis oleh Li Sentan kepada Yang Xiaorong menulis sebuah kalimat dengan pena. Anak lelaki misterius yang telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini adalah orang yang membawa gadis itu untuk berlarian, dan itu adalah Ren Xiaosu. Bab 660. Kenapa kamu kabur? Yang lain mungkin tidak mengerti selera jahat Li Sentan, tetapi si Li Ren mengerti bahwa dia selalu melakukan apa yang menarik tentang saudaranya. Selain itu, dia juga suka menonton jembatan sadis ini, yang jauh lebih baik daripada romansa. Si Li Ren menyaksikannya dengan penuh minat dan bahkan terbang keluar dari rintangan untuk mengikuti bagaimana Yang Xiao Kuan mengejar Ren Xiaosu, tetapi ditarik oleh Li Sentan. Ahem, kata Li Sentan, mari kita lihat. Agak terlalu banyak untuk ditindaklanjuti. Kalau kedua orang ini tiba-tiba marah dan memukul kita, bukankah itu api? Kemana kita akan pergi sekarang? Si Li Ren bertanya. Pergi ke panti asuhan. Lihatlah kakek kami. Li Sentan berkata dengan tegas. Tapi bukankah kita akan melihat Topan ke selatan? Si Li Ren ingin tahu. Topan masih beberapa bulan lagi, jangan khawatir, Li Sentan menjelaskan, ayo pergi dan buat sihir untuk anak-anak di panti asuhan untuk membuat mereka bahagia. Tunjukkan pada mereka sihir. Si Li Ren bertanya-tanya. Ya, kamu pikir aku akan menunjukkan kepada mereka sihir ini, mereka akan bertepuk tangan dengan sengit, dan kemudian menyembahku khususnya, Li Sentan berfantasi. Tapi kakak altar, bagaimana menurutmu itu salah, kata si Li Ren dengan bibir. Li Sentan berkata dengan benar, ini berlaku untuk pasien jiwa. Beberapa ksatria duduk berdampingan di jalan Wang Chunmen, mengawasi punggung Ren Xiaosu dan Yang Xiao Hibi, dan Suke berkata dengan emosi, ini sangat muda, dan kita semua berusia 30-an. Saudara Suke, saya baru 18 tahun, kata Qin Sheng. Aku tidak mengatakan kamu, kata Suke buruk, Lao Li, saya pikir kalian. Lao Li. Suke menoleh, dan tiba-tiba menemukan bahwa Li tua bahkan tidak memandangnya, tidak mendengarkannya sama sekali, hanya menatap papan tulis di jalan panjang. Suke mengulurkan tangannya dan melambai di depan Lao Li, dan Li Yingyun kembali sadar, begitu mata Suke berbunga, dia melihat Lao Li bergegas ke lantai dan mengambil sesuatu dari darah. Mengapa Li, apa yang kamu lakukan? Huang Xiaoyu mengerutkan kening dan bertanya, rasanya gugup, tidak akan konyol saat berkelahi tadi. Aku pikir kamu gesit. Jika kamu tidak lelah, datang ke sini. Tarik aku. Tapi Lao Li mengabaikannya dan mulai menatap hal-hal di tangannya. Li tua, Huang Xiaoyu gelisah, apa yang kamu lakukan? Li Yingyun berbalik dan menatap mereka, ini rambut yang baru saja dijatuhkan oleh Ren Xiaosu. Sebelum ini, Lao Li dan Qin Sheng pergi ke kamar Ren Xiaosu lebih dari sekali untuk mencari rambut, hanya karena mereka pernah curiga bahwa Ren Xiaosu adalah orang yang mereka cari. Namun, untuk kekecewaan Lao Li, mereka kembali tanpa hasil setiap saat.
Tampaknya orang awam akan memiliki kekhawatiran rambut rontok yang tidak ada sama sekali di Ren Xiaosu. Bahkan kehidupan orang normal, mereka kadang-kadang akan kehilangan rambut, ini adalah fenomena normal, tetapi Ren Xiaosu tidak normal sama sekali. Seolah-olah dalam legenda, para dewa telah mencapai kondisi tanpa kebocoran. Kemudian, Qin Sheng mengikuti Ren Xiaosu ke penghalang No. 61, juga dengan tujuan seperti itu, tetapi juga tidak menemukan apapun. Sekarang, Yang Xiaoquan menembakkan sehelai rambut dari Ren Xiaosu. Lao Li akhirnya bisa menggunakan rambut ini untuk mengekstraksi DNA. Banyak orang tidak tahu bahwa grup King He selalu menyimpan informasi urutan DNA pendiri di sini. Ini adalah hal yang paling penting bagi King He. Perusahaan Tinder selalu ingin mendapatkannya, tetapi King He tidak pernah mengumumkannya kepada publik. Pada saat ini, Lao Li akhirnya mendapatkan rambut Ren Xiaosu, tetapi semua orang tiba-tiba membeku, seperti sekelompok siswa yang menunggu hasil tes. Huang Xiaoyu dan yang lainnya bangkit dan berdiri. Lao Li, dapatkah Anda melihat dengan jelas apakah ini rambutnya? Aku yakin, aku bahkan tidak mengedipkan mataku sekarang, kata Li Duding tua, pergilah, kembali ke markas King He, ini adalah hal yang paling penting. Lalu jika dia benar-benar, Zhang Qingqi berkata dengan tenang di sampingnya. Xiaosu ini lebih kuat dari yang kita harapkan, dan melihat kekuatan seperti kotoran. Saya sarankan agar kamu berpikir dengan hati-hati. Akur. Malam itu, Qin Sheng pergi menemui Zhou Yingsui. Kami telah mengatur kembali tempat untuk Anda di sini, yang lebih tersembunyi dan lebih dekat dengan Universitas King He. Sekarang tempat di mana Zhou Yingsui tinggal, bagaimanapun, adalah rumah yang Ruilin, tulang punggung King He, yang sebelumnya digunakan untuk menutupi mata orang-orang. Sekarang hal-hal yang tidak membiarkan Yang Ruilin terus tinggal di hotel, hanya Luo Yunxian mengosongkan vilanya Zhou Yingsui. Bagaimanapun, dalam rencana mereka, Kavalir akan meninggalkan Los Angeles. Hanya Zhou Yingsui menatap Qin Sheng dengan ragu dan bertanya, mengapa kamu di sini, tuanku? Qin Sheng berhenti sejenak, dia pergi dengan Yang Xiaorong, apakah ada yang memberitahumu? Kemudian Qin Sheng melihat bahwa Zhou Yingsui, yang awalnya tersenyum, tiba-tiba tampak diretas oleh guntur. Zhou Yingsui menjadi marah, mengapa kamu melarikan diri, kemana kamu pergi? Tidak mengatakan sepatah kata pun, ingat jika kamu memiliki seorang gadis di sini. Qin Sheng berkata dengan polos, aku. Zhou Yingsui tidak terlalu peduli tentang itu, dan terus kehilangan kesabaran, kenapa kamu telah melupakan gadis mertua, bukankah ini penting bagimu? Setidaknya kamu harus mengatakannya. Ini terlalu berlebihan. Qin Sheng melarikan diri ke padang pasir. Ketika Zhou Yingsui sangat marah, Qin Sheng tiba-tiba merasa bahwa wanita di depannya sangat berbahaya, dan dia takut rambutnya, seolah-olah penghalang juga akan dihancurkan. Dia tidak mengerti dari mana asalnya. Qin Sheng tentu tidak tahu bahwa Zhou Yingsui benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan penghalang sekarang. Wang Yuqi dan yang lainnya di ruangan itu melihat Zhou Yingsui kembali ke kamar dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk diperiksa, karena takut wanita muda itu akan membuat mereka marah. Saat makan di malam hari, wajah Wang Yuqi berubah satu persatu. Ketika Zhou Yingsui sedang memasak, dia takut dia akan menuangkan semua garam ke dalam rumah. 3 hari kemudian, Zhang Qingqi tiba-tiba mengumumkan kepergiannya dari grup King He atas nama Kavalir. Hal ini dirilis langsung oleh Hope Media, sehingga penyebarannya sangat luas. Setelah kejadian ini, hanya satu suke yang tersisa di grup Kavalir yang masih berada di grup King He, seolah kedua belah pihak bubar. Sebelum ini, konsorsium dapat melihat bahwa Kavalir memiliki pemisahan, dan sekarang semua ini tampaknya masuk akal. Namun, konsorsium masih lebih berhati-hati, dan hal-hal yang diiklankan seperti itu mungkin tidak dapat dipercaya. Segera setelah itu, ksatria yang dipimpin oleh Zhang Qingqi bergabung dengan Wu Dingyuan dan Wen Meng, dan kemudian menghilang ke padang belantara. Konsorsium berjaga-jaga sebentar. Karena takut ksatria akan membalas dendam kepada mereka. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.